Waduh baru dak, ternyata jadi raja paruh musim tuh dingin banget, tiris. Waduh guys, aduh teman-teman gue nih ada yang tadi cemberut banget guys di pas live Resna, ternyata ya menjelas Persib Bandung di El Clasico ini atau di musim ini emang udah pasti juara bakal tripit ini. Belum tentu lah, belum tentu nih. Waduh, ya gak Om? Kalau gitu biar Ane buka dulu ya. Betul, ya silakan Om. Assalamualaikum, The Jack. Waalaikumsalam. The Jack. Dengan kapasitas GBLA 38.000 penuh tadi biru. Betul. Ya kan. Kita bisa saksikan pertandingan antara Persib dan Persija yang momentusnya sangat-sangat hype sekali, yang ditunggu-tunggu ya kan, siapa yang paling kuat di paruh musim ini sudah terbuktikan. Tapi bagaimananya hari ini pantau terus Obrin Bola. Let's go. Untuk membantumu memahami dan mencintai sepak bola lebih dalam. Yuk nikmati sepak bola dengan cara yang berbeda, karena sepak bola bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana kita merasakan. Apa kabar, brother? Apa kabar, brother? Terima kasih Om. Oke. Tadi dari sebelah sehat nggak? Kalah Tor gimana? Aduh. Tor? Apanya? Serah lah mau dari mana Om, serah. Gue bakal jawab sebisa gue Om. Hari ini. Waduh, demen Sama nih. Ronald Apa tuh? gue jawab sebisa gue hari ini. Widih. Boleh lah, nggak masalah. Tapi editor aman, metal detector dilewatin editor, udah aman ya. Gak ada yang bawa golok nih Bang ya, Bang Oke, editor ya. berapa bulan-bulanan di awal 2025 nggak masalah. Oh. 26 kali Bang, 2026. Bulan-bulanan. Oh, bulan-bulanan ya. Silakan Tor, terusin Tor, gimana? Ya, pokoknya oke lah membuka kita di musim terakhir ini ya, di week terakhir Indonesia Super League atau liga utamanya Indonesia ya. Selamat buat Persib Bandung. Dia ketawa dulu Om. Iya, kalau yang menang mah enak. Menang mah enak, emang selalu gitu, nyebelinnya kan gitu Tor, ya kan? Kalau menang mah Nih, enak. buat teman-teman semua nih gue ucapin selamat buat Persib Bandung ya. Atau nuhun Bang Gato. Biar nggak selek. Juara paruh musim di awal tahun 2026 di tanggal 11 bulan 1 2026. Selamat buat Persib Bandung yang telah berhasil memuncaki klasemen sementara di paruh musim, dan oke lah, respect. Semoga dah, itu aja lah. Oke, Bang Ronald, kita mulai dari Apa strategi tuh? dulu formasinya. Oh, Sebenarnya ini formasi pakai apa nih? Jelas ya jika dilihat Om ya, formasi di awal ini emang secara Persib Bandung ini menggunakan formasi 3-4-3 cukup mengejutkan ya. Persib Bang. Untuk Persija. Oh, Persija. Untuk Oke, Persija. Untuk Persib itu menggunakan formasi 4-3-3 dia. 4-3-3. Atau 4-2 atau 4-2-3-1 tadi formasinya. Jika dilihat emang Persib Bandung emang ya dengan menggunakan formasi seperti itu ya, padahal di awal-awal itu emang nggak ada seorang striker yang benar-benar pure seorang center forward Om. Bahkan Ramon Tangki dan Andre Jung itu nggak ada. Tapi dengan menggunakan formasi tersebut ya mungkin ya banyak yang berstatement malah kok 4-2-3-1 kok mainnya parkir bis. Nah, Bang Gatot juga pasti ngomong gitu ntar nih. Sebentar, Tapi ini jelas. Sebentar, biar gak jumping dulu. Di sini memang kan di awal emang menit 5 nih langsung ada umpan terobosan dari Berginho, break Benar. transisi Betul, lah ya. betul. Sebenarnya Tubaro kalau kaki kuatnya mungkin lain cerita, tapi nah dari sini sebenarnya memang betul bro, Persija di babak ke-1 agak superior. Berapa ball positionnya Ball cukup tinggi kan positionnya ya, cukup Bang, tinggi tadi ya. Kalau misalkan di awal di babak pertama itu ball positionnya adalah 65 untuk Persija Tuh, Jakarta dan bayangin, 35 bro. untuk Persib Bandung. Namun jika secara overall selama 90 menit Persib 43 dan Persija 57 Om. Iya, tapi kan emang ada narsum yang kompeten di sini lah ya, kita sebutlah Bung Binder di sini. Betul. Memang kan atraktif football, bola menyerangnya Persija itu emang enak dilihat, betul nggak banget. Tapi emang Persija juga waktu ketinggalan juga tetap nyerang bro. Gitu loh. Jelas. Bener lah Bung Atar? Benar. Yang kalau menurut gua pribadi ya memang dari pertandingan ya memang kita cukup kecolongan ya di menit awal. Kita udah kehilangan konsentrasi ya kan, dari penyelamatan yang kurang sempurna,
dan disikat oleh Beckham Beckham Putra dan menghasilkan 1 buah gol ya kan. Di situ kita memang ya ngerasa agak kebobolan sedikit ya. Dan sampai menit akhir pun sebenarnya tidak ada serangan yang bagus ya dari Persib Bandung Om, kalau menurut pribadi gue ya Om. Dan di babak kedua pun kita juga sebenarnya udah oke lah penyerangan, dan di menit keberapa itu gue lupa kita dapat kartu merah ya kan. Tubarau ya. Tubarau, dan gue juga agak sempet gak sadar ternyata 52, kita menit 52 bermain dengan 11 pemain. 10. Dengan 10 pemain, dan kita nggak juga sadar, tapi dan sebenarnya itu bukan masalah sebenarnya sih, tapi ya memang Dewi Fortuna mungkin pada awal bulan ini di 2026 ya mungkin lagi miliknya Persib Bandung, jadi ya oke lah, nggak masalah. Selamat sekali lagi buat Persib. Jadi di era Bojan Hodak ini di sepak bola modern otomatis di 4/5 berarti luar biasa nih, sangat super power nih. Adapun 6 pertama terakhir Persib unggul 3 kali, menang Persija 1 kali. Dan di era Bojan Hodak itu 3 kali menang 2 kali seri, super power banget gitu loh. Makanya pengaruhnya di Bojan Hodak ini memang jam terbangnya banyak juga di FVP kita lewat ya kan. Banyak pemain muda atau pemain baru yang belum pernah mengalami El Clasico. Mungkin terjadi nih di Tubarau, Itu dia. Bahkan tadi ya untuk sekelas Hanis Sabani pun geleng-geleng ya. Ya Jadi orang Tubarau kena kartu merah dan dia sangat emosi ya kan, dia injek dikit kakinya. Itu tagline orang lewat di FVP, pasti lewat juga di FVP teman-teman juga ya kan. Ini emang El Clasico, banyak pemain baru belum pernah ngalamin hype-nya ini El Clasico. Nah ini Tubarau, bener bro ya kan. Ngapain pula Beckham Putra diinjek tuh kaki. Alano di awal juga ya kan sempat sama Dewangga ya kan. Bahaya nih bilang bener kan. Tuh apek gitu. Apek banget loh. Serem banget gitu aduh sayang banget gitu. Sayang. Cuman emang jelas Om ya, ini pertandingan emang panas banget sih. Dari awal sampai menit 90 ini tensinya ini nggak turun-turun Om. Dan yang alhamdulillahnya ya kita diberikan tontonan juga luar biasa. Biasanya kalau misalnya di berapa terakhir pertemuan nih Persija Persib tuh mainnya ya saling bertahan gitu ya, nggak bermain secara terbuka, saling mencari kesalahan. Iya, cuman ini sangat jelas gitu ya, meskipun ya Ronaldo tahu itu di menit 5 Persija Jakarta ini belum panas, Ronaldo yakin itu, makanya kebobolan lah. Cuma setelah di menit 10 sampai 45 emang jelas ini saling adu serangan, bahkan sekelas Persib Bandung pun harus bermain secara bertahan ya, mengeluarkan taktik pragmatisnya gitu. Makanya ini pertandingan luar biasa banget Om. Bang Gator, kalau bernarasi silakan gimana tensi permainan. Kalau dari permainan tadi ya di musim terakhir ya oke lah, boleh lah. Mungkin ya memang benar kata Ronaldo atau di semua medsos bilang ini El Clasico yang banyak sama sekali yang pemain yang belum merasakan. Iya. Kita nggak usah jauh-jauh ke lapangan dulu Om. Kita mulai dari paling luar yang ingin yang ramai di medsos ya Om, ingin merasakan naik mobil taktis Om. Dari situ pun kita udah sewornya udah ramai sekali ya Om ya. Dari situ udah sebenarnya udah sangat seru ya kan, dan beberapa televisi swasta pun sudah menayangkan dari habis zuhur itu udah menayangkan berita-berita tentang pengamanan gimana dari Polda Jabar dan sekelilingnya ya kan, pengamanan ribuan ya. Udah ribuan loh ya. Oke lah, dan akhirnya kembali kita ke lapangan. Permainan berjalan lancar, nggak ada ribut-ribut, biarpun ada beberapa sekali clash di lapangan ya kan, yang cukup ya ibaratnya dari penonton sih memang udah nggak ada ya, tapi dari pemain yang sangat-sangat, dan dari medsosnya Tom Haya pun dia sangat ingin merasakan sekali Om gimana rasanya lawan Persija Jakarta, dan Alano juga pun akhirnya merasakan gimana kerasnya gitu. Jadi ya memang ini sangat-sangat sebuah ibaratnya masterpiece buat pemain baru yang merasakan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung. Nah itu dia mewahnya Liga 1 ya dari pertandingan tersebut. Teman-teman Bobotoh, The Jack memang pertandingan ini juga dari sebelum pertandingan dimulai juga masing-masing pelatih juga mengatakan bahwa sebenarnya tim ini sama-sama dengan level. Dari The Bobotoh dan dari The Jack mainnya juga bilang nggak khawatir bermain di hari ini karena memang belanja pemainnya juga levelnya emang level. Bahkan angkanya bukan mungkin ini pertama kali terjadi katanya di pertengahan musim sama-sama 35 poin. Langit membuka itu kesempatan luas banget.
Borneo juga dijungkalkan kan, secara mengejutkan. Maluku United juga dijungkalkan juga ya kan. Jadi otomatis kalau menang ya menang lah ya kan. Kalau seri tetap Borneo FC, tapi dibuka jalan yang jadi Persib Bandung. Gimana nih Bang Ronald? Barba nggak dipasang. Nggak dipasang di awal-awal ya. Iya, efektif gimana Bang? Cuman ya emang alhamdulillahnya Om ya, setelah melihat tadi kombinasi dari Julius Caesar dan Matrikaria, pada akhirnya ya Klopp juga berhadapan dengan Persija Jakarta. Jujur emang Ronaldo di jauh hari ya, jika tandem ini bermain apalagi berhadapan dengan Persija Jakarta, jujur ya ketar-ketir Om. Tapi ya setelah kemarin melihat ya, meskipun kemarin imbang dengan Persik Kediri, dan permainan pertahanan dari Matika dan Julius Caesar ini cukup apik. Tapi menurut Ronaldo sih ya no problem sih ditinggalkannya nanti Federico Barba ya. Dan anyway teman-teman ya, Federico Barba pun juga pas selama latihan ini udah dipisahkan teman-teman ya, udah latihan secara terpisah. Tadi juga kalau misalnya teman-teman lihat di televisi, mimik muka dari Federico Barba itu udah agak kurang semegah gitu ya untuk bermain di Persib Bandung. Cuman ya sebagai boboto sih Ronaldo harap ya Federico Barba tetap stay dia. Iya benar. Jordi Amat perannya masih oke kah Bang Gator? Jordi Amat kalau sementara ini sih masih oke Om ya. Buat Jordi Amat di lini belakang ditambah Telsrila, Rizky Ridho sama tadi ada Hanif Syabani sih menurut gue sih cukup oke Om. Cuman memang tadi kita memang agak kecolongan aja di menit 54 ya kan, di menit 5 atau menit 4 tadi. Ya memang itu menjadi pelajaran yang sangat berharga ya. Jadi ya semoga di musim selanjutnya dengan tambahan pemain baru yang belum diumumkan. Dan yang udah pasti ada satu, Fajar Fatur Rahman ya. Dan sedikit Om, gua nambahin komen teman Barba tuh ada sedikit info ya sebenarnya dari Barba itu ya. Sebenarnya Barba hatinya tuh sebenarnya udah cabut Om. Jujur hatinya udah cabut dari Persib karena dia lebih dibutuhkan di negaranya dan keluarganya udah mengkoling apa segala macem. Sebenarnya dia tinggal mungkin ya ini karena pertandingan sabar Bang, ya. Abang The Jack Bang, jangan kenal Bang dengan demen banget Mas Persib ya. Enggak, bukan Bang. Tapi emang itu yang info paling udah Bang, udah jadi. Oke. Lanjut. Oke ya. Oke Bang, gini Bang Ronald ya. Ini kan memang gue tau lah ya pengaruhnya Federico Barba ini. Nyaris nggak pernah kalah, bahkan waktu Lion City Sailor itu Barba nggak main ya. Benar, di pertandingan internasional pun dia ini ya kan sangat berguna. Jadi memang akan ada pemain baru atau nggak Bang kira-kira untuk menggantikan Barba? Atau Rizky Ridho juga mungkin? Waduh, Rizky Ridho dibawa ke Persib nih. Iya. Kalau aneh sih nggak setuju, Ridho masih gacor Bang di Persija gitu ya Bang. Cuman kalau misalkan dari bocoran sih ada Om. Ada center back gitu ya untuk menggantikan Federico Barba ini jelas. Cuman kalau untuk secara lebih ininya takutnya ini ya rumor hoax ya. Center back itu emang udah pasti ada untuk menggantikan Federico Barba. Soalnya ya emang jelas selain Cesar dan Matrikardi itu belum mantep Om untuk menjadi tandem nantinya di pemain inti Persib Bandung seperti itu. Benar. Jadi kalau dari Persija Fajar Fatur Rahman ya udah. Kalau yang udah fix mungkin di medsos ya Fajar. Kita tinggal nunggu ada lagi sekitar 2 atau 3 atau 4 atau dari pemain EPA yang udah pasti sih ada 2. Cuman buat pengumuman resminya ya kita nunggu 10 hari libur ini ya kan Om. Iya. Nanti ada di setiap klub pasti akan mengumumkan siapa pemain baru yang akan masuk dan pemain baru yang akan keluar. Kita tunggu aja infonya. Iya, memang nggak ada nomor 6-nya Rivaldo Pakpahan dan otomatis Fabio Lafuentes dibilang kehilangan yang nggak ada negosiasi, nggak ada ketemu titik tengah dengan manajemen di Borneo FC, kehilangan satu pemain bagus Fajar. Langsung kelihatan kan Borneo FC dibantai sama Persita ya kan, kalah. Oke, kita kembali ke Persib Bandung. Berarti memang King Persib ini cocok untuk disandingkan buat paruh musim ini. Waduh, ya kalau misalnya ini udah jelas ya. Saat ini menjadi raja paruh musim dan mau nggak mau emang secara permainan Persib Bandung ini emang luar biasa Om ya. Bukan hanya di Asia, bahkan di Liga 1 pun memimpin secara luar biasa dengan pemain-pemain bintang seperti Tumhai dan Maklok. Emang udah layak sih ini. Tripik juga udah layak sebenarnya. Iya tadi. Jadi nggak enak nih. Tapi kalau ini di akhir musim
putaran pertama ini mainnya di GBK atau GC ya kita nggak tahu hasilnya ya Om. Ini Bojan Hoda yang belum pernah kalah sama Persija. Kompor ya guys, nggak guys, ini bercanda ya guys. Dari posisi Persija itu yang dimatikan adalah di marking banget adalah Alano. Alano Benar, ini setuju. sama Dewangga tadi. Setuju. Iya, macet ya bener-bener ya. Bener. Gue pikir Iya. bisa comeback ya, apalagi abis pasca Tubarau dikasih kartu merah, bingung juga ya kita ketinggalan 10 pemain. Betul, Emang betul, bener ya betul. Bang ya, kalau 10 pemain itu susah untuk mengembangkan permainan Iya, ya, Bang ya. sebenarnya sih yang Ronalva lihat tadi ya dan teman-teman lihat juga sebenarnya Persija dengan 10 pemain cukup kuat Om ya. Jujur aja sebagai Benar. bobotoh. Ya Persija tetaplah Persija gitu ya meskipun kehilangannya Tubarau yang tadi sebagai RWB ya, right wing back tadi. Tetap aja menjalankan ya tugasnya para pemain ini dengan sesuai dengan visi misi Benar. dari Souza menurut Ronalva. Dan tapi ya pada akhirnya emang Dewi Fortuna tidak memihak pada Persija Jakarta dan Ronalva harus apresiasi TJ Pakualam menyelamatkan gawang Persib Bandung Benar. berkali-kali. Dia Om. sangat capek pada malam ini. Betul. Iya. Reboundnya sayang tuh. Excel mungkin tuh ya, Iya. telat ya, Iya. jatuh itu. Itu harusnya kalau satu sama tuh lain kejadiannya. Gak seru. Sering gak seru. Iya juga ya, nggak ada pucuk pimpinan ya, nggak ada pucuk pimpinan ya Bang ya. Iya Mas Borneo sih. Berarti biasanya Berginho tuh kan di belakang Ya. striker ya. Tadi di posisi mana Bang? Ya Berginho. kalau misalkan Berginho sih tadi sebagai RW dia, right RW, wing right wing dan ya, Bang, Beckham ya. Putra menjadi LW dan center forwardnya adalah Uliam Baros. Uliam Dan Ronalva pun kaget ya. Secara emang yang biasanya ataupun taktikal winning diturunkan Boja Hodak ini adalah Ramon Taki ya tadi yang betul. seharusnya diturunkan. Ya. Cuman ya mungkin ingin mengecoh. Ya mungkin ingin mengecoh analisis dari Souza ataupun tim dari Persija Jakarta diturunkanlah starting lineup seperti tadi. Iya, Uliam bener. Baros menjadi center forward. Secara kaget Ronalva juga. Iya benar. Nggak nambah-nambah juga golnya Uliam Baros nih. Iya. 7. Kalau Maxwell sih 10 gol bareng sama Delberto sih cukup gacor ya di BRI Superliga ya. Nah sementara kalau misalnya dari serangannya Persija Jakarta, Maxwell Runtukahu kenapa nih Bang? Apa kok kayak agak-agak macet nih Bang Gator? Gini Om, kalau dari serangan sih sebenarnya kayak pertandingan di tim-tim yang di 4 besar atau 5 besar ya Om. Kayak sebelum kita ngomongin Persija, kita kemarin ngomongin ada Borneo. Iya. Itu sebelumnya siapa? Astagfirullahaladzim, siapa pemain Borneo yang Peralta itu dimatiin Om. Ya. Terus Malut juga si Tyron pemain Persib juga dimatiin Om. Nah ini Alano kita udah dimatiin Om. Iya. Iya dari gitu ibaratnya otak serangannya semuanya udah dimatiin Om. Jadi mereka tahu siapa yang harus dimatiin, siapa yang harus dijaga ya kan. Dari sini juga udah kita lihat kemarin. Tadi pun dari menit sebelum kegolan itu Alano udah dipegang 3 pemain Om. Iya. Ya kan? Dewangga, terus Tom Hai. satu lagi Eliano. iya Eliano tuh dari 3 itu juga sebenarnya mereka bergantian tuh mematikan gerakan dari Alano Om gitu. Jadi sebenarnya sih mereka juga sebenarnya udah pada tahu masing-masing kelebihannya Persija di mana dan kekurangannya Persib di mana ya kan. Jadi menurut gue sih kali ini Persib cukup berhasil mematikan salah satu otak serangan dari Persija Jakarta. Kalau menurut pribadi gue ya, Alona udah cukup dimatikan dan namanya juga pun kurang disebut oleh komentator Betul, tadi, ya kan? Tapi kalau menurut Ronaldo gini juga, Bang Gator. Souza ini cukup berani tadi memainkan pemain muda di El Clasico. Seperti siapa tadi? Ya, ada Aditya dimasukin. Warman. Aditya Warman. Ya emang jujur pas lawan Persija menggolkan ya. Cuman terlalu dini untuk memasukkan pemain. Ya apalagi menggantikan sosok Hanif Syabandi tadi yang udah notabene itu pemain hebat lah. Aditya Warman lah dicoba tapi nyatanya nih tetap nihil tadi. Ya, mungkin mau daya gempurnya biar karena udah ketinggalannya ini Bang. Makanya Ronaldo kalau kaget sih. slow juga nggak bisa nyeriin kan ada tagline-nya adalah boleh kalah lawan tim lain tapi asalkan jangan iya kalah sama Persib atau Persib jangan kalah sama Persijanya begitu ya kan Bang. Ya kan benar. Apalagi yang mau Anda tanya yang biar ngangkat ya. Boleh. Kakak Rudianto. Dan ini Boja Hodak menurut Ronaldo ini sangat real genius Om. Kenapa? Bagus, Kakak Rudianto di kanan, Dewangga di kiri, Eliano disuruh free roll. Itu gila banget. Apalagi Kakang yang bermain secara 76 menit Om. Yang tadi Ronaldo kaget
Pak Putros masuk kirain Kakak Rudianto ternyata diganti. Ternyata Dewangga lah yang diganti. Berarti emang secara performa Kakak Rudianto ini cukup apik juga Om. Apalagi membantu serangan tadi ya di sisi kanan membantu Berginho untuk melakukan penyerangan itu. Sangat luar biasa banget. Iya bener. Donitri di Persija cukup bagus. Kalau Donitri jelasin, Donitri emang salah satu faktor untuk penyerangan Persija tadi, apalagi untuk melakukan counter attack itu sangat cepat sekali Om. Ya karena kan besok mau preskon nih juga nih ya kan pelatih. Oh nih, itu ya kan? dia ya. Ya kan otomatis katanya suka pemain-pemain muda, John ya Herman. kan ya BRI Superliga ini ya. Tanggal 12 ya. Iya. 12 jam 12 juga Ya, ya. mudah-mudahan Di Pakum. juga diperhatikan juga pemain-pemain muda ini ya biar jelas kayak eranya Evan Dimas kan tinggal Hansamu, Dimas Derajat iya. udah keseok-seok ya kan. Evan Dimasnya juga di Kediri nggak diperpanjang dulu. Semoga deh. Dari nilai permainan ini Bang, ini nilainya berapa nih Bang? Oke, jelas ini nih El Clasico yang selama Ronaldo tonton nih ya lumayan bagus lah. Apalagi bisa dikatakan bagus lah. Bagus jujur ini bagus. Apalagi ya kedua tim ini saling jual beli serangan Ya, meskipun benar banget. di akhir-akhir Persib Bandung melakukan parkir bus ya untuk mengamankan hanya ya mungkin udah puas dengan 1-0-nya dan Persija Jakarta fighting spirit luar biasa tidak berhenti begitu saja dihadapkan dengan parkir tank ya malah ya. Menurut Ronaldo ratingnya 9 sih untuk pertandingan ini. Kalau yang menang mah enak aja deh. Ya kan? Bung Gator berapa Bung Gator? Kalau gua pribadi Om, keyakinan gua biarpun kita kalah dengan 10 pemain 7 lah. 7. Aneh 6,5. Waduh. Player of the match siapa? Oke, jelas. Player of the match Ronaldo Teja Pakualam. Japak Alam. Bang Gator. Oh, milih Persija sih parah ini. Kan yang menang Persib. Gua dari Persija. Bener kan? Nggak objektif Iya nih. dong. Masa gua Persib Om ya kan udah Ya jelas. bisa aja kan objektif. Enggak lah, enggak. Gimana Bang Gator? Siapa? Agak sulit sih ya. Aduh. Ya, Alano dia paling. Dia cintanya Malana tuh. Alano Iya sih. Kumaha pada komen Alana bagusnya. Disikat 3 pemain tetap Alano sih. Alano 5 ya. Masih ada napas. Om siapa Om? Masa mesti gue jawab juga Iya sih? dong. Secara objektif lah. Ya, gue juga pucat juga. Idola gue Bruno Taubaro yang bikin salah. Salah udah mendengar dirujak Yopa. juga. Om. Aduh, kalau aneh mah ya Alano 5 lah, nggak masalah. Semoga juga teman-teman Boboto The Jack tidak ada gesekan-gesekan Iya, ya dia ada pasca lah. pertandingan Takutnya ada ini. ini ya. Kita bisa makin menikmati pertandingan. Enak lah begini ya kan, seperti mimpi teman-teman yang lain, mimpi saya juga kapan kita bisa nonton ke stadion Iya. Persib atau Persib juga Bareng lah. bareng di Persija. Mungkin ada pesan-pesan semenit 2 menit aja Oke. dari Bang Ya kalau Ronald. dari Ronaldo pokoknya tetap semangat bagi The Jack Mania yang Ah, ada di luar udah menang sana. mah enak aja ngomong dah. Pokoknya Ronaldo Pokok paha gua. Iya. sebagai boboto ini cukup senang ya melihat ya meskipun Persib Bandung yang menang cuman Persija memberikan perlawanan yang cukup luar biasa. Pokoknya tetap semangat. Ya congratulations untuk Persib Bandung yang telah mendapatkan ya jadi gelar Raja Paru musim ya pada musim 2025-2026. Pokoknya semoga aja Persib Bandung tripik. Nggak amin. Wah, ini. Ya, Bang Gatar. komentar rame nih. Pesan gua pribadi Om Iya. buat seluruh pencinta sepak bola di Indonesia. Ya kan khususnya buat malam ini semoga setelah pertandingan tadi nggak ada apa-apa ya di Betul. luar dan semoga pemain Persija aman balik ke Jakarta dikawal dengan bapak aparatnya dan ingat 2 kali 45 menit cuma di Rivalitas, lapangan ya. rivalitas dan semoga tetap berjaya dan sekali lagi selamat buat Persib Bandung juara paruh musim. Kita berjumpa di musim kedua ya. Betul. Di GBK atau JIS. Iya. Di tanggal 10 Mei Oh, akan bertemu lagi Al Clasico. Iya, aneh Siap. untuk tutup ya, boleh ya. Boleh Om. Oke, teman-teman, channel Obrin Bola, kita di sini bukan yang baru-baru aja ngebahas Persib Persija, kita emang selalu berbeda. Di sini tapi berbeda kita tuh benar-benar asik-asik aja. Betul. Benar. Boleh ngeliat kata Master, kalau ada salah-salah kata dari Obrin Bola, dari ada Jack atau dari Boboto, minta dibukakan, maafnya sebesar-besarnya. Benar. Itu aja ya, Bang ya. Siap. Oke. Obrin Bola, signing out. Yuk nikmati sepak bola dengan cara yang berbeda karena
sepak bola bukan soal siapa yang menang, tapi